Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman mahasiswa. Baik, berjumpa kembali dengan Bapak di mata kuliah Matematika Informatika 1. Kode mata kuliah VII 1C3. Seperti biasa, di mata kuliah ini Bapak ditemani oleh Ibu Maria Kristina ya. Beliau juga mengajar mata kuliah Matematika Informatika 1 di kelas yang berbeda ya. Baiklah, di video pembelajaran kali ini adalah melanjutkan ya materi aljabar boolean yang sebelumnya. Kita sudah belajar mengenai aljabar boolean secara general, kemudian masuk ke prinsip dualitas. Sekarang kita masuk di materi aljabar boolean, yaitu tentang komplement fungsi dan bentuk kanonik. Apa sih komplement fungsi dan bentuk kanonik itu? Mari kita lihat slide berikutnya. Baik, nah kita bicara mengenai komplement fungsi. Kita bicara komplement, itu berarti komplement ya. Misalkan A komplement berarti yang bukan A gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kalau kita mendapatkan komplement fungsi itu ada dua cara. Cara pertama adalah menggunakan hukum De Morgan ya. Nah, misalkan kita mendapatkan adalah contoh seperti ini ya teman-teman mahasiswa. Fungsi f, x, y, z. Ada berapa literal ini? Ada 3. Kalau pertanyaan juga ada berapa variabel? Ada 3. Jadi literal variabel itu sama saja. Nah, gimana caranya kita mau mengkomplementkan fungsi ini? Nah, yaitu dengan cara hanya satu, yaitu hukum De Morgan. Caranya adalah seperti ini. Jadi mohon teman-teman sambil membuka materi yang pernah Bapak share ya, itu tentang hukum De Morgan. Ya, seperti apa hukum De Morgan? Nah, silakan sambil dibanding-bandingkan. Jadi teman-teman bisa membuka di device yang berbeda ya. Jadi saat ini barangkali membuka di laptop atau di desktop mungkin bisa. Untuk yang hukum De Morgannya, yang tabel yang tempo hari Bapak pernah kasih di slide itu menggunakan device misalkan HP supaya bisa membandingkan. Oh, hukum De Morgan itu seperti ini. Nah, jadi ada satu fungsi, misalkan fungsinya adalah f, y, z, f, x, y, z dengan 3 literal, kemudian domainnya adalah x dikali, nah ya, kurang buka ya, y komplement, z komplement ditambah x ditambah y, z, kurung tutup. Maka komplementkan fungsi ini dengan cara, nih kita lihat ya, jadi langkah demi langkah teman-teman harus bisa mengartikan ya. Oh, dari sama dengan pertama ke sama dengan kedua hukumnya komplement ya. Jadi komplement itu kan ada yang satu Romawi, ada yang 2 Romawi. Yang 2 Romawinya kan yang bentuknya adalah yang dualitas. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kita udah belajar tentang prinsip dualitas ya. Jadi seperti ini dan hasilnya adalah ini teman-teman mahasiswa ya, x komplement ditambah y tambah z, y komplement tambah z. Dari mana? Ya silakan telusuri dari atas ke bawah ya, hukum De Morgan. Baik ya, barangkali wah ini bingung Pak, ya nggak apa-apa, kita teman-teman bandingkan dengan hukum De Morgan ya, jadi bisa dilihat, telusuri. Nah, cara kedua itu dengan menggunakan prinsip dualitas itu sendiri. Seperti apa? Nah, kalau prinsip dualitas relatif lebih gampang teman-teman mahasiswa ya. Teman-teman mahasiswa ingat kan prinsip dualitas, dari titik menjadi tambah ya, titik itu kali, dari tambah menjadi titik ya, titik kali ya, 0 1 1 0. Nah, ini pun sama ya. Jadi bisa diperhatikan f, x, y, z dan seterusnya. Kemudian domainnya ini dualitasnya kali jadi tambah, tambah jadi kali. Komplement tetap ya, tidak berubah. Jadi asalnya komplement ya komplement ya komplement, tidak bisa menjadi y saja. Nah, komplementkan tiap literal seperti ini, maka hasilnya sama ya. Jadi kita bandingkan nih ya. Ini dari kata-kata jadi dan seterusnya. Coba kita lihat, diperhatikan ya, ingat-ingat. Oke, kita coba ke slide yang sebelumnya ya. Hasilnya sama ya, dengan menggunakan hukum De Morgan dan dengan menggunakan prinsip dualitas. Oke ya.
Oke, nah sekarang tadi kan sudah disampaikan komplement fungsi, sekarang bentuk kanonik. Yang seperti apa bentuk kanonik? Nah, ini ada dua macam bentuk kanonik. Ada yang menggunakan SOP, ada yang menggunakan POS. Nah, SOP itu apa? Yaitu kepanjangannya adalah sum of product, ya. Jadi penjumlahan dari hasil kali, penjumlahan dari perkalian. Kalau POS itu berarti product of sum, ya, perkalian dari hasil jumlah. Nah, tambah bingung ya. Oh, apa lagi nih, ya? Ada SOP, ada POS. Ya, kita coba lihat contohnya. Nah, ini ya teman-teman, SOP itu berarti min term. Nah, apalagi ini min term, gitu ya. Nah, yuk. Min term itu sama jadi dengan suku. Suku itu sama juga dengan term. Ya. Nah, ya. Kita lihat nih. Ini ada berapa min term? Ada 3 nih min termnya, ya. Yaitu, maaf. Nah, ini jangan dikeluarkan dulu ya. Ini seperti ini. Ini min term 1, min term 2, min term 3. Berarti ada 3 min term. Min term 1, min term 2, min term 3. Ya. Nah, itu suku namanya, ya. Nah, kemudian kalau yang satu lagi adalah ada berapa min term, ya. Nah, oh ya, lupa Bapak. Bapak ingat lagi. Nah, sekarang SOP itu berarti kan sum of product atau SOP, ya. Penjumlahan dari hasil kali perkalian. Nah, ini berarti gimana? Berarti X dikali Y kali Z kan ya, teman-teman, betul nggak? Ya, X kali Y kali Z, ya. Ya, ada komplemennya misalkan S komplemen kali Y komplemen kali Z. Berarti perkalian dulu baru penjumlahan. Jadi penjumlahan dari hasil kali. Berarti perkalian dulu, perkalian ini mengapit penjumlahan. Jadi literal X, Y, Z-nya itu dikalikan. Hasilnya baru ditambahkan dengan hasil perkalian X, Y, Z lagi. Itu SOP. Nah, kalau yang kalau yang POS, nah ini POS ini adalah antara literal X, Y, Z atau antara variabel X ditambah Y tambah Z ini dijumlah karena perkalian dari hasil jumlah, dijumlahkan, ya. Dijumlahkan hasilnya adalah dikalikan dengan penjumlahan X tambah Y tambah Z lagi, begitu seterusnya, ya. Nah, diingat-ingat sajalah bentuknya. Nanti kalau udah latihan itu biasanya makin ingat, ya. Nah, kalau POS ini termnya berapa? Nah, term. Nah, tapi kalau tadi di SOP namanya min term, kalau di POS namanya bukan min term lagi tapi max term. Sama saja. Istilahnya min term, max term. Nah, max termnya ada berapa di POS? Ada 5, ya. Ada 1, ini kan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Nah, barangkali ini baru kenal nih istilah POS, SOP, ya enggak apa-apa. Toh nanti juga teman-teman akan latihan, akan ingat dan mengerti dengan sendirinya jika latihannya dikerjakan, ya. Nah, setiap min term maksudnya mengandung literal lengkap. Oke, tadi ya. Nah, sekarang misalkan pengubah variabel fungsi boolean adalah X dikali X, Y, Z. Ada 3 literal, 3 variabel. Bukan min term karena literal tidak lengkap. Nah, yang tidak lengkap itu karena ada X, Y, Z. Maka kalau diketahui X komplement Y itu tidak lengkap. Karena harus ada Z. Ini juga harus, kalau Y komplement Z, komplement tidak lengkap. Kenapa? Karena tidak ada X-nya. Kalau ini yang lengkap ini. Ya, ini lengkap ini. Mau X, Y komplement Z saja ditulis, ya. Atau tiga-tiganya, ya, itu lengkap. Ya, ada X, ada Y, ada Z, ya. Oke. Tuh, kanonik tuh kayak gitu ya. Nah, ini juga tuh ya, yang kanonik itu seperti apa? Ini adalah yang max termnya. Yang POS, ya. Silakan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih min term atau perkalian dari satu atau lebih max term disebut juga dengan kanonik. Nah, jadi kalau bentuk kanonik daripada SOP atau min term yang ini, ya, maaf Bapak coba. Nah, ini adalah bentuk daripada min term. Maaf, bentuk dari kanoniknya. Nah, ini yang ini. Nomor 1. Nah, kalau nomor 2 adalah bentuk kanonik max term dari POS, ya. Jadi min term bentuk kanonik itu sudah lengkap, X, Y, Z-nya sudah lengkap, atau X ditambah Y tambah Z-nya sudah lengkap, ya. Itu dinamakan bentuk apa? Kanonik. Nah, lagi cara membentuk min term dan max term. Nah, silakan diperhatikan, ya. Nah, ini mohon dibaca dulu ya, nanti barangkali di sesi perkuliahan kita, ya. Ini kan di video ya. Kalau di perkuliahan kita nanti, apakah itu di
kelas atau di Zoom itu Bapak akan jelaskan lebih detail mengenai bentuk kanonik baik midterm maupun max term ya. Jadi dibaca ini juga min termnya seperti apa, max termnya seperti apa ya. Perhatikan min term itu perkalian, max term itu penjumlahan ya. Nah, ini juga sama, silakan teman-teman pahami ya. Ini benar-benar harus dipahami ya bentuk kanonik ini ya. Meskipun misalkan hanya membaca ya, mengerti secara, yang penting mengerti di video pembelajaran ini, yang penting mengerti dulu istilah-istilahnya. Syukur-syukur teman-teman sudah bisa eksplorasi. Nah, nanti akan dijelaskan di di kelas ataupun di Zoom ya. Itu Bapak akan jelaskan sedetail-detailnya tentang bentuk kanonik, POS maupun SOP ya. Ini sama contohnya, ini juga contoh ya. Ini banyak sekali contoh-contoh yang teman-teman bisa pastikan ya, bisa mengerti, bisa kerjakan nantinya kalau ada soal-soal setelah Bapak jelaskan barangkali ya. Ini contoh ya. Nah, ini contoh nyatakan fungsi boolean dalam bentuk, nah ini ya, f, x, y, z ini udah lengkap ini ya. Tapi ininya belum, x tambah y komplement z. Nah, ini literalnya belum lengkap. Nah, dalam bentuk SOP POS yang di sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ya nanti akan dijelaskan juga ya di dalam kelas ataupun di dalam Zoom kita. Ya, kalau di video pembelajaran barangkali akan teman-teman harus ya banyak membaca dulu sebenarnya ya. Nah, apa-apa, yang penting teman-teman pahami dulu. Ada SOP, ada POS. SOP itu min term, POS itu max term. Ya. Ya, bentuknya seperti apa? SOP bentuknya antara X, Y, Z itu dikalikan semua. Kalau POS antara X, Y, Z-nya ditambahkan semua. X ditambah Y tambah Z. Nah, gitu. Ya. Penyelesaian seperti apa? Ya ini. Oh, ya, ini dengan menggunakan cara agar suku-sukunya atau term-termnya itu agar jumlahnya sama, ya. Harus lengkap ini, ya. Dan seperti ini. Nah, ini ya. Penyelesaian seperti dalam bentuk kanonik, SOP dan POS. Kanonik, SOP, POS, ya. Oke, ini definisi dasar, ya. Silakan teman-teman pahami ya, ini bentuknya. Yang penting tadi yang Bapak sampaikan ya. SOP perkalian X, Y, Z. Kalau POS penjumlahan X tambah Y tambah Z. Nah, ini juga sama ya contohnya. Kalau tadi ya, maaf Bapak geser, kalau ini adalah bentuknya adalah bentuk untuk mendapatkan SOP-nya. Ya, ini ada SOP. Nah, kalau yang ini itu bentuknya adalah menggunakan apa? POS. Nah, Bapak cepatkan ya. Nah, ini menggunakan POS. Nah, caranya berbeda, tapi hasilnya akan sama kalau dikomplemenkan maksudnya, ya, kalau dikomplemenkan. Jadi ini adalah yang hasil ini adalah hasil akhir POS ini adalah komplement dari yang SOP. Nah, ya. Oke, bingung? Nah, ya. Nggak apa-apa, nanti juga akan dijelaskan. Tapi silakan eksplorasi. Ini definisi dasar, maksudnya definisi itu contoh lah gitu ya. Ini contoh ya. Dengan menggunakan POS ya tentunya ya, nyatakan fungsinya juga sama ya. Kemudian ini juga sama, konversi antar bentuk kanonik ya, konversi seperti apa ya. Oke. Nah, pikir kita akan akhiri video pembelajaran ini di bentuk kanonik dulu lah. Untuk konversi nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Materi aljabar boolean ya, dengan materi detailnya adalah di konversi yang tadi ya. Nah, jadi konversi antar bentuk kanonik ini di video pembelajaran berikutnya ya. Baik, demikianlah video pembelajaran aljabar boolean yang Bapak sampaikan, materi tentang komplement fungsi dan bentuk kanonik ya. Silakan bereksplorasi, belajar ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.